Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quraniaku, salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Delia di Tahsin Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baik sahabat Quraniaku, hari ini saya ingin mengajak sahabat Quraniaku untuk kita bersama-sama mentahsin bacaan kita di Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, saya akan memulainya dengan membawakan nada jiharka. Oke, jangan lupa dikoreksi sahabat Qurania. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Oke, itu tadi bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oke, kita akan mulai mentahsin bacaan kita bersama-sama sahabat Qur'annya. Kita akan mulai dari ayat 1. Oke, dari ayat 1 ini di sini terdapat yang namanya nabar. Apa itu nabar? Nabar itu adalah menaikkan intonasi suara. Apa fungsi nabar di situ, atau kenapa kita harus menaikkan intonasi suara pada saat di akhir mat menuju ke mim itu? Fungsinya adalah agar mim syaddahnya atau nabroh pada syaddah tersebut dia tetap sempurna suaranya. Coba didengarkan. Ketika saya membacanya tanpa nabar, maka syaddahnya tidak akan kedengaran sempurna. Sebagaimana hukum syaddah itu harus kita menekannya sebanyak 2 harokat, dan ini adalah mim syaddah harus kita gunakan. Alif Lam Mim. Itu ketika kita bacanya tanpa menaikkan suara kita atau intonasi suara kita di akhir mat di huruf lam ya. Oke, sedangkan ketika kita baca dengan memberikan nabar, Alif Lam Mim.
syadda, maka nabroh pada syadda tersebut menjadi sempurna kedengarannya. Itulah fungsi daripada menaikkan intonasi suara di akhir mat yang menuju kepada huruf yang berbaris syadda. Selanjutnya kita masuk ke ayat kedua. Di dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil Sering kita mendengar ada yang membaca di kalimat lil muttaqin, ada yang membacanya menjadi lil muttaqin. Mungkin karena menuju kepada huruf qaf yang istilah, akhirnya huruf ta-nya terpengaruh menjadi suara to dia. Ya, jadi baca huruf itu harus adil, berikan dia sesuai yang dia miliki, jangan dilebih-lebihkan atau ditawaludkan. Jadi bacanya lil mutta. Jadi mulut kita dibuka, jadi dibaca secara infitah pada saat dita ya. Jadi tidak dibaca mutto tapi lil muttaqin. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Sering terjadi kesalahan di sini adalah di kata yu'minuna. Sering kita mendengar orang membacanya membacanya seolah-olah huruf hamzah di sini adalah huruf ain sukun, padahal di sini adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini sama dengan alif ketika dia sukun. Jadi dia yu. Seperti kita bilang ta, jadi bukan ta. Yu, bukan yu, tapi yu. Jadi salah ketika kita membacanya dengan suara ain. Kemudian dikata rozaqonahum. Dikata rozaqonahum di sini terdapat qalqalah sugro. Jadi pada saat membaca qalqalah sugro, kesalahannya adalah ketika kita membaca qalqalah sugro seolah-olah kita membaca qalqalah kubro, besar pantulannya. Jadi baca rozaqonahum, memberikan suara hamzah di akhir qalqalahnya. Jadi tidak boleh ya. Jadi membaca qalqalah sugro itu sangat simpel sekali sahabat Qur'ania. Jadi bacanya bukan rozaqona tapi rozaqonahum. 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 Iya, terus dikata yumfikun di sini terdapat yang namanya ikfa. Ikfa itu adalah samar-samar. Apanya yang samar-samar sahabat Qur'ania? Yang samar-samar adalah nun sukunnya. Jadi ikfa itu ada 15 huruf. Jadi ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf tersebut, maka kita membacanya dengan mensamar-samarkan suara nun sukunnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah langsung lisan kita itu mengarah kepada mahroh huruf yang kita jumpai. Oke sahabat Qur'ania, masih ingat huruf apa saja yang termaksud huruf ikfa? Mari kita sama-sama membacakan huruf-huruf hijaiyah yang termaksud ikfa. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sodo, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 huruf. Jadi 15 huruf itu ketika dijumpai oleh nun sukun dan tanwin, maka kita membaca nun sukun dan tanwinnya itu secara samar-samar. Jadi suara ikfa itu juga berbeda-beda suaranya tergantung huruf yang kita jumpai. Contoh, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ta. Bacanya anta. Jadi lidah kita itu sudah menuju kepada mahroh huruf ta. Jadi tidak lagi singgah di mahroh huruf nun. Jadi tidak dibaca lagi anta. Sama dengan di surah Al-Baqarah ayat 3 ini. Yumfikun. Ya, jadi huruf fa ini termaksud huruf ikfa. Jadi baca nun sukunnya tidak jelas lagi, langsung kita masuk kepada mahroh huruf fa. Mahroh huruf fa adalah posisi gigi seri atas berada di atas bibir bawah. Fa, fi, fu. Jadi kita langsung baca
Yumfi. Yang salah tadi yang bagaimana sahabat Qur'ania? Memberikan suara NG. Angfi. Terus memberikan masih membaca jelas huruf nunnya. Anfi. Atau ada juga yang membacanya dengan memberikan suara mim di situ. Amfi. Ketiga bacaan tersebut tadi itu kurang tepat pada saat kita membaca ikhfa nun sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi bagaimana cara membacanya? Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka cara membacanya adalah seperti ini. Kita langsung masuk ke makhraj huruf fa. Yumfi, amfa, amfu, amfi, yunfikun, yunfikun. Kemudian di kata unzila, di sini lagi kita jumpai yang namanya ikhfa. Jadi cara bacanya sama, kita langsung mengarah kepada huruf zainya. Unzila. Jadi tidak dibaca un atau unzila. Kemudian mingko. Di bacaan mingko ini juga ikhfa. Huruf yang ke-14 ya. Di 15 huruf ikhfa tadi itu qaf ini adalah huruf yang ke-14. Jadi kita langsung mengarah ke huruf qafnya. Nah, di dua huruf ikhfa di situ boleh kita memberikan suara ng, yaitu huruf kaf dan qaf. Jadi dua huruf ini boleh kita memberikan suara ng ya. Jadi bacanya memang dia minka, angka, angkum, min qablik. Dan di situ terdapat qalqalah lagi, qalqalah sugro. Jadi kesalahan qalqalah sugro itu kita membacanya sebagaimana qalqalah kubro, qablik. Jadi tidak seperti itu sahabat Qur'ania ya. Jadi bacanya simple saja. Qablik, qablik. Oke. Terus di ayat 5, kita masuk ke ayat 5 ya sahabat Qur'ania. Rabbihim, di kata Rabbihim ini sahabat Qur'ania, sering kita mendengar ada yang membacanya mirrombi, ada suara mim di situ, atau ada suara p di situ, mirrobbi. Jadi langsung kita fokus ke huruf ba tadi ya sahabat Qur'ania. Jadi langsung kita baca huruf ba. Jadi tidak ada huruf p di situ, tidak ada huruf mim. Jadi bukan rom, bukan rob, tapi langsung Robbi, Robbi, Robbihim, hudam mir Robbihim. Oke sahabat Qur'ania, untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja. Mohon koreksinya juga, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.